Senturi kini kembali memasuki babak misteri membengkaknya bailout terhadap bank tersebut pada tahun 2008. Satu persatu pihak yang sempat tersangkut kasus ini mulai lempar tanggung jawab mengenai siapa yang membengkakkan dana bailout dari 632 miliar menjadi 6,7 triliun rupiah. Dalam forum Pansus Senturi 14 Februari 2010, mantan Wapres Yusuf Kala menuturkan Sri Mulyani mengaku kepada dirinya bahwa merasa tertipu dengan data yang diberikan Bank Indonesia dalam keputusan bailout Senturi. Pengakuan Sri Mulyani kepada JK pada 30 September 2009 itu adalah tentang dana bailout yang semula 632 miliar membengkak menjadi 6,7 triliun rupiah. Sebagai terpidana kasus ini, Robert Tantular kepada tim Senturi juga mengaku bahwa tidak semuanya dana 6,7 triliun rupiah masuk ke Senturi. Bahkan Robert tidak mengetahui kemana aliran dana 3 triliun dari 6,7 triliun itu. Kini giliran mantan Gubernur BI yang sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Budiono yang menyatakan ketidaktahuan membengkaknya dana talangan untuk Senturi. Bahkan dalam konferensi pers usai diperiksa KPK, Budiono menyebut membengkaknya bailout Senturi adalah tanggung jawab LPS. Saya ingin tanya ke Pak Derajat yang pertama kali juga salah satu orang yang membuka kasus ini begitu dari awal. Sebenarnya bagaimana Anda mengetahui proses ini bisa menjadi membengkak dari hanya 600-an miliar menjadi kemudian 6,7 triliun ini sebenarnya? Nah, di sini ada satu fakta baru yang muncul, yaitu surat yang diteken Robert Tantular pada tanggal 21 November tahun 2008. Sebelumnya sebenarnya surat ini juga sudah ada, cuman kami waktu itu tidak tahu signifikansi dari surat ini. Nah, setelah surat ini keluar, saya lihat dengan aturan LPS dan surat ini kan muncul setelah Pak Budiono memberikan konferensi pers. Pak Budiono mengatakan bahwa penyelamatan Senturi itu bukan bailout, akan tetapi pengambil alihan. Nah, di dalam Undang-Undang LPS, pengambil alihan itu ada di pasal 3940. Kemudian kalau bailout itu istilahnya open bank assistance, itu ada di pasal 32-33. Nah, kalau yang dilakukan adalah pasal 32-33, itu dana yang dipakai tidak perlu sampai 6,7. Nah, surat Robert itu mengatakan dia bersedia menutup 20% dari biaya yang dikeluarkan LPS. Itu artinya apa? Artinya bahwa penyelamatan yang dilakukan adalah bukan pengambil alihan seperti kata Pak Budiono, tapi open bank assistance. Open bank assistance itu Robert harus menyediakan 20. Nah, kalau itu dilakukan, hitungan-hitungannya Senturi sudah terima 680 ya. Kemudian waktu itu ada cerita bahwa itu 1,3 triliun. 1,3 triliun. Artinya kekurangannya itu Robert harus menutup sekitar 120 miliar. Jadi saya rasa hitung-hitungan awalnya, kalau misalkan tujuan Pak Budiono adalah benar-benar murni untuk menyelamatkan Senturi, itu artinya cukup 1,3 triliun tadi. 1,3 triliun, Tapi kemudian ketika membengkak, tapi konsekuensinya kalau 1,3 triliun itu Senturi tetap hidup, uang BI, FPJP itu mungkin belum kembali pada saat itu, dan yang paling penting adalah nasabah terbesar almarhum Budi Sampurna, uangnya 2 triliun tidak bisa keluar. Nah, sehingga kalau supaya bisa keluar, mau tidak mau dana ini harus besar, paling tidak harus 1,3 tambah 2 triliun, ya. Kemudian jadi 3,5 ya. Kemudian ditambah untuk keperluan KAR, tambahan modal untuk keperluan lain-lain, mungkin itu yang menjadi 6,7 triliun. Jadi akhirnya saya menyimpulkan dari keterangan Pak Budiono, suratnya Robert, penyelamatan Senturi memang tidak murni untuk supaya jangan ada bank ditutup, tapi untuk supaya Budi Sampurna ini bisa cair dananya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Suding? Iya, saya kira apa yang disampaikan Raya tadi, saya kira itu sudah didalami oleh tim Was kemarin ya di DPR. Tapi arah dari pemanggilan ini nanti seperti apa sih, misalnya tanggal 18 Desember nanti ini? Apakah memang hanya akan mengulik soal statement dari Pak Budiono bahwa LPS lah yang harusnya bertanggung jawab soal ini? Ya, saya kira ada 3 hal yang substansi kemarin pada saat Pak Budiono melakukan konferensi pers. Yang pertama mengatakan bahwa kebijakan itu adalah kebijakan mulia, ya.
bukan budi mulia tapi kebijakan mulia terhadap Belaut Bank Senturi ini ya. Mulia Nasution. Ya, lalu kemudian yang kedua itu adalah pengambil alihan seperti yang dijelaskan oleh Derajat tadi ya. Ini bukan Belaut tapi ini adalah pengambil alihan oleh LPS dan yang ketiga adalah tanggung jawab LPS dari Belaut itu sendiri. Dan saya kira ini akan kawan-kawan dan kita di Timas akan mengklarifikasi tentang pernyataan-pernyataan itu supaya lebih jelas dan terang benderang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam persoalan ini ya, karena tadi juga Pak Budiono mengatakan bahwa penjelasan secara politik tadi penting, tidak ada tuduhan-tuduhan yang ngawur misalnya atau misinterpretasi terhadap istana misalnya. Ya, saya kira bahwa ketika dari klarifikasi nanti disampaikan oleh Pak Budiono lalu kemudian ada pengetahuan ya Pak Budiono tentang menyangkut masalah pertanggungjawaban dari Belaut Bank Senturi dari 630 menjadi 6,7 dan siapa yang menggunakan dana dari bailout itu sendiri seperti yang dikatakan Robert Tantular, silakan ditelusuri 3,4 triliun itu tidak masuk ke Senturi. Nah, kemana aliran dana itu? Ya kan begitu. Berarti kita sangat meyakini bahwa ada kekuatan yang memang memiliki otoritas yang kuat ya untuk memerintahkan ya bailout Bank Senturi sampai 6,7 triliun dan dana ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan saya kira ini ini muncul, jadi ada banyak interpretasi akhirnya mengarah ke sana dengan terutama ketika melihat undang-undang LPS bahwa LPS bertanggung jawab kepada presiden. Saya ingin tanya ke Pak Peter. Pak Peter, bukankah sebaiknya kemudian Pak Budiono datang memberikan klarifikasi soal hal itu kepada Timwas agar tidak muncul misinterpretasi di luar begitu? Pak Peter? Menurut saya Pak Budiono tidak perlu hadir karena Pak Budiono sebagai warga negara sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Kalau kemudian dalam kegiatan kebangsaan yang dilakukan Timwas menemukan petunjuk-petunjuk baru, silakan panggil KPK. Kan itu ada rekamannya dalam pada saat Timwas itu berlangsung komunikasi dengan para orang-orang yang dipanggil. Panggil KPK, serahkan rekaman-rekaman dan bukti-bukti material. Kemudian Timwas kembali konsisten. Poin yang paling penting, konsisten mengawasi kinerja KPK. Apakah sudah melaksanakan rekomendasi yang telah diputuskan dalam paripurna saat itu? Pak Peter, yang paling penting itu. Pak Peter, silakan Pak Sudi. Ya, begini, Timwas ini adalah organ dari DPR ya, dibentuk, dan saya kira jelas sekali dalam pasal 72 Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang MD3 bahwa DPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ya, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan usaha ataupun warga masyarakat untuk didengar keterangannya ketika itu diperlukan oleh DPR. Dan manakala setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan usaha dan warga masyarakat wajib, kata wajib di situ dibunyi undang-undang itu untuk hadir sesuai dengan permintaan DPR. Sebenarnya Pak Budiono bisa menjelaskan missing link karena ada missing link tadi yang jadi pagi itu dengan ditandatangannya surat Robert tadi itu artinya skemanya adalah OBA, Open Bank Assistance. Tapi kemudian yang terjadi adalah bank taken over, pengambil alihan. Ini ada yang kosong di sini. Siapa yang mengubah dari OBA menjadi pengambil alihan? Kapan diubahnya? Alasannya apa? Nah, itu saya rasa Pak Budiono bisa menjelaskan. Bagaimana tanggapan terakhir dari Pak Peter? DPR. Untuk bisa menjelaskan ada missing link di situ agar lebih clear, karena memang proses hukum tetap akan berjalan dan ada jaminan tidak akan ada tumpang tindih dalam penegakan hukum. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa poin yang paling penting yang dilakukan Timwas saat ini adalah mengawasi proses yang sudah dilakukan dan proses yang sudah berjalan di KPK. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika dalam kegiatan kebangsaan yang dilakukan oleh Timwas ditemukan petunjuk-petunjuk baru, undang KPK, serahkan itu kepada KPK. Kita dorong KPK secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Kita bukankah itu justru nanti bisa dimasukkan jadi intervensi, Pak Peter? Tidak. Justru jika kemudian Timwas
terlalu berlebihan. Saya khawatir masyarakat akan memiliki kesan bahwa Timuas menjadi KPK kedua. Itu tidak boleh terjadi. Jika menemukan bukti-bukti baru, petunjuk-petunjuk yang baru, panggil KPK, serahkan itu kepada KPK. Oke, saya ingin sekarang ke Pak Derajat. Pak Derajat, kalau kita tadi sempat munculkan begitu ya, ungkapan dari Sri Mulyani, ungkapan dari Robert Tantular, ungkapan dari Pak Budiono begitu, urut-urutannya, seolah-olah memang ada cerita yang belum terungkap sebenarnya dalam Senturi ini. Benarkah memang Anda mendengar bahwa Sri Mulyani sempat mengutarakan ceritanya ini kepada salah seorang menteri saat itu tentang apa yang terjadi sebenarnya? Iya. Dan makanya itu jadi sangat penting untuk mengetahui missing link itu. Kemudian saya memang mendengar Mbak Ani cerita ke salah satu menteri, dan satu menteri ini kemudian lapor ke Pak JK. Ya. Lapor ke Pak JK? Lapor ke Pak JK mengenai cerita tentang Senturi ini. Secara lengkapnya? Saya rasa karena saya hanya mendengar ya, saya bukan saksi, jadi saya rasa mungkin Pak JK lebih tepat untuk memberikan penjelasan, atau menteri tersebut, karena menteri tersebut sekarang sudah tidak jadi menteri lagi, jadi mungkin dia mau bercerita, ya silahkan saja. Oke, mungkin itulah salah satu missing. Atau Metro yang mengundang Pak JK, silahkan. Mungkin salah satu missing link yang Anda sebutkan tadi begitu ya? Ya, itu missing link yang saya rasa perlu didalami. Saya hanya ingin fokus pada masalah bankingnya di sini, dalam arti karena memang dari dulu saya selalu mengejar kalau ada kejahatan perbankan. Nah, kalau ini tidak di stop, itu saya khawatir akan muncul lagi gitu. Kalau politiknya, karena saya sekarang sudah tidak di DPR lagi, ya silahkan Bang Suding lah. Baik, ini kita akan lihat bagaimana nanti kalau 18 Desember memang Pak Budiono tidak hadir di sesuai panggilan. Iya, saya kira kita berharap ya Pak Budiono, apalagi posisi sebagai wakil presiden, memberikan contoh yang baik ya terhadap warga masyarakat untuk mematuhi panggilan DPR, karena itu adalah perintah undang-undang seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya kalau dikatakan tadi, kalau dari sisi lainnya, maksud saya dari sisi lainnya, bagaimana kemudian Timuas ini akan mengejar informasi baru tentang tanggung jawabnya adalah di LPS seperti kata Pak Budiono? Iya, saya kira ini yang akan kita dalami. Salah satu poinnya akan, kalau misalnya Pak Budiono tidak hadir, ini akan dilakukan seperti apa Timuas? Akan bergerak seperti apa? Iya, ketika misalnya Pak Budiono tidak mematuhi panggilan DPR, ketika dia dipanggil secara sah dan patut, saya kira ini adalah contempt of parliament, dan saya kira DPR akan bersikap untuk itu. Saya kira jelas. Jadi tetap akan memanggil Pak Budiono. Maksud saya, bagaimana karena ini adalah satu keputusan rapat hari Rabu kemarin, dan itu dilaksanakan oleh pimpinan untuk segera memanggil Pak Budiono pada hari Rabu tanggal 18 untuk kita mengklarifikasi tentang pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada. Tetap bersungguh ya. Dan saya kira ini seperti yang disampaikan oleh Peter tadi, bahwa ketika misalnya ada bukti-bukti baru diserahkan ke KPK, ini saya kira ini adalah satu rangkaian dari pemanggilan itu sebenarnya. Karena ini ada hal yang baru yang diungkapkan oleh Pak Budiono yang sebelumnya belum pernah disampaikan gitu. Ya, yang sebelumnya belum pernah disampaikan tentang tanggung jawab LPS, di mana yang bertanggung jawab terhadap LPS itu adalah presiden, kan begitu. Oke, baik, nanti kita akan lihat bagaimana bergulirnya tanggal 18 Desember nanti, apakah Timuas juga punya cara lain, tidak hanya mengejar atau ingin mengundang Pak Budiono saja, tapi bagaimana koordinasi dengan KPK ya. Baik, terima kasih Pak Suding, Pak Derajat Wibowo, dan Pak Peter Zulkifli. Silakan Pak Peter Zulkifli, singkat saja Pak. Saya ingin mengajak teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di Timuas, hilangkan semua kebencian-kebencian yang dibalut dengan politik-politik praktis. Kita bersama-sama bangun negeri ini dengan kebersamaan. Tapi Anda setuju kasus Senturi ini harus dituntaskan Pak ya? Pak Peter ya, sebagai Ketua Komisi 3 Anda setuju? Harus tuntas. Harus dituntaskan. Saya justru mendorong KPK, KPK agar secepatnya tersangka-tersangka tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter Zulkifli atas waktunya di Prime Time News. Selamat